Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Gentari BP 19120061 dari kelompok 6 yang beranggotakan Amalia Gentari, Nadia Aprilia, Mezetri Sandra Helmi, Serlino Vandra, Febri Yolanda, Tudi Mikael, yang akan dibacakan pertama oleh Nadia Aprilia. Saya Nadia Aprilia, BP 19120054. Di sini saya akan menjelaskan strategi pemasaran serta jenis-jenis produk. Strategi pemasaran adalah langkah-langkah yang harus dijalankan oleh suatu perusahaan untuk mencapai suatu tujuan. Adapun tujuan dari strategi pemasaran ini adalah yang digunakan untuk menjatuhkan, melawan, serta menghadapi pesaing yang ada atau pesaing yang akan datang. Selain itu juga, pelaksanaan dari strategi ini, yang pertama, strategi produk, strategi harga, strategi lokasi, strategi distribusi, dan strategi promosi. Baik, di sini saya hanya akan menjelaskan strategi produk. Strategi produk adalah sesuatu yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, baik berupa fisik maupun nyata. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis produk. Yang pertama, benda fisik atau produk yang berwujud. Contohnya adalah rumah, mobil, HP, serta perhiasan. Dan produk yang tidak berwujud atau biasa disebut dengan jasa, contohnya adalah wahana, konsultan manajemen, dan jasa penyewaan. Terima kasih. Saya Mezetri Sandra Helmi, BP 19120062. Menentukan logo dan moto. Logo merupakan ciri khas suatu perusahaan produk, sedangkan moto merupakan serangkaian kata-kata yang berisikan visi dan misi perusahaan dalam melayani masyarakat. Menciptakan merek. Merek merupakan suatu tanda bagi konsumen untuk mengenal barang atau jasa yang ditawarkan. Menciptakan kemasan. Syarat kemasan. Yang pertama, kualitas kemasan, yaitu tidak mudah rusak. Yang kedua, bentuk atau ukuran termasuk desain menarik. Yang ketiga, warna menarik. Melanjutkan materi dari teman saya, yaitu keputusan label. Merupakan sesuatu yang dilekatkan pada produk yang ditawarkan dan merupakan bagian dari kemasan. Hal-hal penting dari label, yang pertama, siapa yang membuatnya. Yang kedua, di mana dibuat. Yang ketiga, kapan dibuat. Yang keempat, cara menggunakan. Yang kelima, waktu kadaluarsa. Yang keenam, informasi lainnya yang diperlukan. Selanjutnya ada strategi harga. Harga adalah sejumlah nilai dalam mata uang yang harus dibayar konsumen untuk membeli atau menikmati barang atau jasa yang ditawarkan. Biasanya disebut dengan best price atau low price. Tujuan penentuan harga yaitu untuk bertahan hidup, untuk memaksimalkan harga, untuk memperbesar market, share mutu produk karena persaingan. Baiklah, saya Febri Yolanda akan membacakan materi selanjutnya, yaitu metode penentuan harga produk. Yang pertama, strategi penetapan harga. Market skimming pricing, yaitu harga awal produk ditetapkan setinggi-tingginya dengan tujuan produk atau jasa memiliki kualitas tinggi. Sedangkan market penetration pricing, yaitu menetapkan harga serendah mungkin dengan tujuan menguasai pasar. Yang kedua, strategi tempat dan distribusi. Tempat atau lokasi merupakan area untuk melayani konsumen dan tempat untuk memajangkan barang dagangannya. Distribusi adalah cara perusahaan menyalurkan barangnya mulai dari perusahaan sampai ke tangan akhir konsumen. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi strategi distribusi. Yang pertama, pertimbangan pembeli atau faktor pasar. Jumlah, frekuensi pembelian, sasaran pelanggan, lokasi geografis, dan ukuran pasar. Yang kedua, karakteristik produk. Produk yang kompleks, dibuat khusus, mahal, menggunakan distribusi yang pendek.
Yang berikutnya, faktor produsen dan pertimbangan pengawasan dan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jordi Mikail, nomor BP 19120139. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah langkah-langkah yang harus dijalankan oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan. Tujuan strategi pemasaran adalah digunakan untuk menjatuhkan, melawan, atau menghadapi pesaing yang ada dan yang akan masuk. Pelaksanaan strategi: yang pertama, strategi produk, yang kedua, strategi harga, yang ketiga, strategi lokasi dan distribusi, dan yang keempat, strategi promosi. Strategi produk adalah sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, digunakan, atau dikonsumsi, sehingga dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan. Tujuannya untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Jenis produk: produk yang berupa benda fisik atau benda berwujud, contohnya rumah, mobil, HP. Perhiasan produk yang tidak berwujud biasanya disebut jasa, contohnya wahana, dufan, konsultan manajemen, jasa penyewaan. Strategi produk menentukan logo dan moto. Logo merupakan ciri khas suatu perusahaan produk, sedangkan moto merupakan serangkaian. Strategi promosi. Strategi promosi merupakan kegiatan marketing mix yang terakhir. Promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk menarik dan mempertahankan konsumennya. Tujuan promosi perusahaan adalah menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon konsumen yang baru. 4 sarana promosi. Yang pertama, periklanan. Yang kedua, promosi penjualan. Yang ketiga, publisitas. Dan yang keempat, penjualan pribadi. Baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan. Kalau ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.